밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Selda Frasa Tomaswa, berasal dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pajajaran. Nah, di sore hari ini saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman tentang mitigasi bencana gempa bumi kepada teman-teman asrama putri. Oke, baik teman-teman, boleh lihat langsung ke PPT yang saya sediakan. Di sini tujuan presentasi yang tadi saya sudah sebutkan untuk sosialisasi kepada teman-teman asrama putri tentang mitigasi bencana gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sendiri merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi ini dibagi berdasarkan dua jenis, yang pertama berdasarkan bentuk epicentrum yang terbagi atas dua lagi, gempa linier dan gempa sentral. Kemudian ada berdasarkan kedalaman hipocentrum. Nah, terbagi atas tiga teman-teman. Di situ ada gempa dangkal, gempa menegah, dan gempa dalam. Nah, kemudian apa saja yang menyebabkan sampai terjadinya gempa bumi? Di sini ada beberapa. Yang pertama akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Nah, yang kedua tumpukan benda langit yang jatuh ke bumi namun jarang terjadi. Kemudian yang ketiga akibat reruntuhan pada daerah kapur dan tambangan. Yang keempat, gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletus gunung berapi. Yang kelima, aktivitas manusia seperti peledakan nuklir dan lain-lain. Nah, apa saja dampak dari gempa bumi? Gempa bumi dapat berdampak guncangan atau getaran, tanah menjadi cair, tanah longsor, tsunami, bahkan kebakaran. Nah, teman-teman, di sini saya ingin teman-teman berbagi tentang cerita teman-teman saat mengalami gempa. Apakah boleh? Boleh. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Baik, silakan yang berbicara atau bercerita. Dari Angel mungkin? Beta mau bercerita tapi punya pengalaman waktu gempa. Waktu itu bisa nggak gempa tapi sama gempa waktu itu waktu dapat gempa tuh di sekolah ada belajar tiba-tiba gempa terus waktu mau panik lari keluar kelas Gitu. Apakah teman yang lain ada punya cerita? saya punya ceritanya gempa tapi gempa ini banyak sering terjadi beda seingat akan po cerita itu tahun 2017 kalau 18 tuh. Nah, itu katanya masih di sekolah terus tiba-tiba gempa itu lumayan besar juga. Katanya sih sadar kalau gempa maksudnya iya sih sadar kalau gempa toh barang kan dia bau bunyi kan dia punya Gedung. iya dia punya ini apa plafon bau goyang gitu terus karena dong dari luar ada gempa katanya panik langsung katanya lari keluar kelas sehingga ada yang kayak berlindung sehingga langsung lari keluar ruangan. Itu di Ambon apa di mana? Di Sorong. Di Sorong. Ya. Nah, oke, dari cerita teman-teman ini ada mitigasi bencana gempa. Nah, mitigasi yang pertama, jika teman-teman berada di dalam ruangan, entah di sekolah, di kampus, atau di gedung dimanapun itu, jika terjadi gempa, teman-teman tidak boleh langsung lari. Nah, karena kalau teman-teman langsung lari, itu bisa membuat teman-teman menjadi pusing dan teman-teman bisa jatuh. Nah, di saat itu bisa saja reruntuhan dari gedung itu bisa jatuh menimpa teman-teman. Nah, disarankan berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin akan jatuh dan jendela kaca yang sangat berbahaya untuk teman-teman. Jadi apabila gempa diusahakan jangan langsung panik lari keluar dari gedung, tapi cari meja atau kursi kayu yang kuat untuk melindungi teman-teman dari badan atau bahkan kepala seperti itu. Nah, kemudian jika gempa sudah terasa berhenti, teman-teman bisa langsung lari keluar dan mencari tempat atau lapangan yang luas dan jauh dari keberadaan gedung.
Nah, teman-teman dari keluar itu hindari penggunaan lift dan eskalator, itu juga sangat berbahaya untuk teman-teman saat gempa. Disarankan untuk teman-teman menggunakan tangga saja. Kemudian teman-teman jangan berdiri di bawah tiang listrik atau tiang lampu atau tiang apapun itu, di bawah pohon atau di dekat dengan gedung, karena itu bisa membuat bahaya bagi teman-teman. Nah, teman-teman, di sini beta punya video yang mungkin dapat lebih jelas kepada teman-teman untuk ditonton. Nah, ini ada sebuah video mungkin bisa lebih jelas kepada teman-teman penjelasannya dari video dari BMKG. Apa saja yang harus dilakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera melindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, kebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan berunduk lindungi kepala dan berpegangan pada meja yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik, segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Selain itu, dengan berunduk dan lindungi kepala, hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan kabel, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat-tempat berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera berhenti dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap mengeram sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan. Nah, oke, baik teman-teman, dari video ini apakah teman-teman sudah lebih paham dengan apa yang telah ditonton? Jika belum, apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya ingin bertanya, dari materi yang sudah diberikan dan juga yang dijelaskan, kan tadi cuma dijelaskan kalau gempa yang terjadi itu terjadi jika kita dalam ruangan itu kita harus berlindung di bawah meja. Tetapi bagaimana saat gempa terjadi kita berada di dalam mobil atau sedang membawa kendaraan motor 2 atau kita berada di hutan begitu, untuk solusi perlindungan untuk tempat yang aman itu bagaimana? Oke, baik, mungkin akan saya jawab. Jika teman berada di dalam kendaraan roda 4, di dalam mobil, sebaiknya teman-teman berhenti dan teman-teman mencari ruang yang lebih terbuka, karena di setiap perjalanan teman-teman kemungkinan saja ada gedung yang tinggi. Nah, gedung-gedung tinggi itu berbahaya. Kenapa? Karena di saat gempa bisa saja reruntuhan yang jatuh dari gedung tinggi itu dan menimpa kendaraan teman-teman. Seperti itu. Apabila teman-teman dengan kendaraan beroda 2 juga hanya sama. Nah, bedanya dengan teman-teman di hutan. Jika di hutan kebanyakan pohon, dan pohon itu tidak direkomendasikan untuk tempat berlindung. Malahan ranting-ranting pohon itu juga dapat membahayakan teman-teman. Nah, yang paling aman adalah teman-teman mencari ruangan yang lebih kosong, maksudnya lapangan yang luas terbuka seperti itu, dan menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh menimpa teman-teman gitu. Apakah teman paham? Paham. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi yang telah dibawakan? Apakah teman-teman sudah jelas dengan materi yang dibawakan? Sudah. Terima kasih untuk kesempatannya hadir dalam sosialisasi ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari. 어쩜 이렇게